Sudah muncul? Sudah, Bapak. Jadi tugas yang pertama, ini kita ambil standarnya cukup tinggi, tapi kita tidak akan memaksakan ke situ karena mungkin masih belajar. Tapi belajar yang paling bagus itu kita langsung masuk medan perang. Jadi kalau misalkan kita ingin belajar drive, mengemudi, tidak pas kita hanya nonton tutorial cara mengemudi yang baik. Tidak pas kita hanya baca cara mengemudi yang baik. Jadi kita harus masuk, duduk di belakang setir, langsung masuk jalan raya, situasi realnya, kemudian didampingi oleh instruktur di sebelah kita. Biasanya begitu kalau kita kursus. Nah, ini di tugas ini kita akan buat tugas dengan standar keperluannya publikasi ilmiah, sehingga kita akan jadikan artikel ilmiah. Ini ada gambaran jenis-jenis literatur review untuk publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi, baik yang kuartil 1 ataupun Q2. Ada beberapa jenisnya. Nanti teman-teman diberi kebebasan memilih review yang akan dilakukan itu review yang mana, dan jadi paper. Sekaligus mungkin kita sepakati durasi tugas itu pada tugas topiknya masing-masing. Kita akan sepakati minimal 10 halaman, paling banyaknya 18 halaman, 10 sampai 18 halaman. Jadi jangan sampai nanti 10 halaman itu 6 halamannya daftar pustaka ya. Jadi terlalu banyak daftar pustaka, isinya malah tidak ada. Oke, kita lihat satu-satu. Pertama ada namanya naratif review atau tinjauan naratif. Ini adalah jenis tinjauan yang paling umum. Kita semua penulis merangkum, membentuk narasi logis dari penelitian-penelitian yang ada. Supaya bisa dirangkum, dibentuk narasinya, maka tugas kita yang pertama adalah mengumpulkan publikasi-publikasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada tema tersebut. Jadi nanti teman-teman berbagi peran, siapa mencari apa, tema-tema yang mana nanti disepakati di dalam kelompok. Namun di naratif review kita tidak menggunakan metode pencarian atau seleksi yang ketat dan sistematis. Kita tidak lakukan itu karena fokusnya hanya memberi gambaran umum tentang topik tersebut. Jadi kalau misalkan tadi ada yang dapat tema 1 misalnya, tadi tema 1 itu apa? Tema 1, kelompok 1, ada bergabung di kita? Ada, Prof. Temanya itu tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran IPA IDTeach. Oke, nanti dari tema itu Dini dan kawan-kawan kumpulkan artikel-artikel yang sudah terbit seputar tema itu, berbagi peran. Nanti kita akan berikan gambaran umum tentang topik tersebut. Jadi misalnya ini ada contoh bagaimana tren telemedicine selama pandemi COVID-19. Karena itu tinjauan naratif atau naratif review, maka di judulnya kita tulis naratif review. Supaya orang tahu kita hanya lakukan naratif review. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya systematic review. Nah, ini lebih dibanding yang tadi.
atau kalau di Indonesia kan namanya tinjauan sistematis. Jenis systematic review ini kita akan mengikuti metodologi yang ketat. Jadi misalnya ada protokol-protokol yang kita buat, inklusi atau eksklusi ini maksudnya gini, kita akan memilih misalnya jurnal-jurnal yang terbit tahun sekian sampai sekian. Kita misalnya ambil dari jurnal yang berbahasa Inggris saja, itu inklusi. Eksklusi berarti yang bahasa Indonesia kita keluarkan. Contohnya begitu. Kita misalnya hanya mengambil hasil penelitian, bukan literatur review. Jadi kalaupun ada tulisan orang lain, tapi bukan hasil penelitian, hanya dari literatur review, maka kita keluarkan. Kalau misalnya kita beri batasan pada tahun, yang tahun ini masuk inklusinya. Kalau di luar itu kita ekskludkan. Berarti ada pengecualian, yang tahun ini masuk, yang sisanya atau sebelumnya tidak masuk. Kemudian database-nya kita sebut, misalnya ini kita ambil dari Scopus, DOAJ, dan seterusnya. Kita akan sebut, ada beberapa contoh kalau teman-teman nanti mencari di Google Scholar, ada beberapa contoh judul, ada tulisannya systematic review, nanti bisa diikuti pola-pola yang ada di sana. Nah, itu contohnya seperti itu. Fokus systematic review itu pada menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Nanti kalau misalkan kita download salah satu artikel yang sudah terbit, yang systematic review, nanti kelihatan pola-polanya. Ini bagi teman-teman yang akan melakukan systematic review. Kemudian ada pola yang ketiga, namanya scoping review, atau kalau di Indonesia kan namanya tinjauan cakupan. Jadi jenis review ini menguji apakah sudah diteliti atau mengidentifikasi kesenjangan dalam topik-topik itu. Jadi biasanya dilakukan sebelum systematic review, tadi jenis yang kedua ya, untuk memahami luasnya literatur. Fokus scoping review ini itu untuk memetakan literatur. Kita identifikasi konsep-konsep utama dan kita menentukan gap atau kesenjangan yang ada pada tema-tema tersebut. Nah, kalau misalkan ini diberikan contoh, ada tinjauan cakupan pembelajaran digital dalam pendidikan tinggi. Nanti ada dikumpulkan beberapa. Ini asumsinya ketika kita lakukan review kan berarti kita sudah mengumpulkan naskah-naskah itu. Ini jenis yang ketiga. Nanti yang keempat ada namanya meta-analisis. Di meta-analisis biasanya ada disertakan systematic review-nya. Ini melibatkan analisis statistik dari hasil yang diambil dari beberapa studi independen untuk menghasilkan estimasi tunggal yang lebih kuat. Jadi fokusnya biasanya ada penggabungan dari data statistik dari studi yang berbeda-beda untuk mendapatkan kesimpulan kuantitatif yang lebih kuat. Jadi nanti kalau misalkan ngecek di Google Scholar atau di sumber database yang lain, ada beberapa judul yang ada meta-analisis, nanti bisa diikuti polanya seperti itu. Kemudian ada jenis review yang kelima, itu namanya critical review, atau kita sebut sebagai tinjauan kritis. Jadi di dalam critical review, kita penulis tidak hanya merangkum, tapi juga memberikan kritik. Kita bandingkan, kita analisis dengan berbagai pendekatan. Jadi tinjauan jenis ini biasanya mengusulkan konsep baru atau model teoritis sebagai hasil dari analisis kritis yang dibuat dari review tersebut. Fokusnya itu pada analisis secara mendalam, menilai kekuatan dan kelemahan, serta
mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait tema-tema itu. Kemudian yang keenam ada namanya integrative review atau tinjauan integratif. Ini kita gabungkan yang penelitian kuantitatif, kualitatif, biasanya digunakan untuk menciptakan konsep atau kerangka kerja teoritis yang komprehensif. Ini biasanya fokusnya itu pada sintesis berbagai metodologi dan perspektif untuk membangun pemahaman yang lebih utuh. Ada juga jenis yang ketujuh, ini yang terakhir. Ini kalau misalkan diistilahkan, nanti teman-teman bisa cek detail penjelasannya. Ada namanya umbrella review, atau kalau diindonesiakan namanya tinjauan payung. Jadi tinjauan ini merangkum temuan dari beberapa systematic review yang tadi di nomor 2 kalau tidak salah. Ada beberapa systematic review yang sudah ada. Kemudian dari umbrella review kita merepresentasikan tingkat sintesis untuk bukti tertingginya. Jadi fokusnya biasanya untuk keperluan menyediakan ringkasan tingkat tinggi dari bukti-bukti yang sudah disintesis oleh peneliti yang lain. Nah, itu gambaran untuk 3 pilihan pola review yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas pada tema-tema tadi. Ada narrative review, systematic review, ada scoping review, meta-analysis, critical review, integrative review, maupun umbrella review. Jadi teman-teman silakan pilih mana yang akan diikuti untuk keperluan menyelesaikan tantangan tugas yang pertama setelah kita ujian tengah semester. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Jadi nanti yang terdekat, nanti materi ini karena kita dokumentasikan, nanti teman-teman akan kami kirimkan, nanti bisa menyimak. Ini ada ketika nanti keperluan kita sampai ke publikasi internasional pada waktunya nanti, baik di Q1, Q2, Q3 maupun Q4, nah, teman-teman nanti bisa memilih di antara jenis ini yang mana yang akan dilakukan. Nah, karena kita dalam proses belajar, baiknya nanti tidak bingung-bingung sendiri, bisa mulai dari mengumpulkan jenis-jenis publikasi yang cocok dengan tema masing-masing, kemudian cari penjelasan lebih detail dari setiap jenis review yang tadi, dan bisa dipilih yang mana saja salah satunya. Kira-kira mana yang cocok, bisa dilakukan. Kami pikir dengan perkembangan teknologi informasi, hal-hal tersebut tidak terlalu susah dilakukan dalam durasi waktu yang cukup panjang sampai akhir tahun 2025. Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Ada Bia, dipersilakan. Mohon izin bertanya untuk materi tema yang akan kita presentasikan nanti. Apakah ada indikator-indikator yang mungkin Bapak bisa kasih saran kepada kami terkait dengan isu yang tepat dan model review yang bisa kami ambil gitu? Temanya tadi sudah dibagi, temanya sudah ada. Kemudian model review yang tadi ada lebih kurangnya masing-masing. Adik-adik semuanya, Rabiatun, Adawiyah, dan kawan-kawan lain diberi kebebasan untuk melakukan jenis review yang mana saja. Nanti supaya ada gambaran secara lebih lengkap. Tadi karena penjelasannya kan singkat-singkat saja untuk memperkenalkan ternyata jenis review itu ada banyak. Ada, kalau misalnya di judul itu ada
systematic literature review, atau systematic review. Kalau misalkan kita mau tahu bagaimana rupa publikasi yang meta-analisis, nanti bisa ketik variabel ini ada meta-analisis, nanti kelihatan dia. Jadi sehingga kita bisa membaca lengkap, oh ternyata yang ini masih agak susah karena cukup ketat protokol-protokol yang harus dibuat, inklusi eksklusinya cukup ketat, sehingga mungkin kita pilih opsi review yang lain. Nah, itu nanti jadi bahan diskusi dengan kelompok masing-masing. Kami beri kebebasan jenis review mana saja yang akan dilakukan, yang penting nanti dikomunikasikan ke kami setelah mulai tahap mengumpulkan tema-tema yang sesuai dengan tema pilihan kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Ada yang lain? Ada tanggapan? Atun? Rabiatun Adawiyah, ada tanggapan? Iya, Pak, mengerti. Untuk artikel yang akan kami gunakan sebagai pedoman untuk untuk mengintegrasikan antara tema dan juga teknik review itu cari sendiri. Ya. Dicari sendiri, masa dicarikan? Aduh, manjanya di mahasiswa ini. Maksudnya apakah harus jurnal internasional gitu Pak Prof? Atau ada berapa mungkin artikel internasional sama nasional? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita akan ambil jurnal-jurnal itu dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Kita tidak akan ambil beberapa yang terbit mungkin dari proceeding seminar nasional ya. Kita akan ambil dari jurnal-jurnal saja. Yang non-jurnal kita akan eliminasi dulu. Jadi tidak ada buku, tidak ada skripsi, tidak ada tesis. Kita fokus pada jurnal dan kami izinkan karena tadi, kecuali yang tadi systematic review, kan ada kategori di inklusi atau eksklusi, ada kategori-kategori dan itu kan bisa dibuat oleh yang punya kelompok masing-masing. Jadi misalnya mau diambil jurnal internasional saja, ya silakan. Saya pribadi mengizinkan kalau misalkan ada tema yang cocok, ada di jurnal nasional, cinta berapapun, belum cinta sekalipun, kita izinkan untuk digunakan jika memang relevan dengan tema tersebut. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Ada yang lain? Anggriani, ini ketut Anggriani. Jangan-jangan tidur dia ini. Aman Bapak, tidak ada pertanyaan, mengerti saya sejauh ini Pak. Oke, terima kasih. Salwa? Oke Pak. Iya Bapak. Salwa ada pertanyaan? Mungkin saya mau tanyakan ini Bapak, berarti untuk minggu depan itu harapannya tugas kita udah sampai tahap apa Pak? Apakah sudah sampai bikin videonya, kemudian sudah ada draft artikelnya juga, atau kumpulkan jurnal-jurnalnya saja? Oke, bagus. Pertanyaan Salwa mungkin mewakili suara hati banyak kawan-kawan yang lain. Jadi 1 minggu ke depan kita akan gunakan untuk mengumpulkan artikel-artikel yang relevan 1 minggu ke depan. Tidak mungkin jadi video itu dalam 1 minggu. Jadi videonya kami beri waktu dalam 2 minggu ke depan, karena nanti ada sesi kita menonton, berdiskusi tema-tema itu. Minggu depan insya Allah kita diskusi teknis, komponen-komponen videonya harus seperti apa, sambil ngumpulin konten-kontennya masing-masing. Jadi kan kalau misalkan akan didokumentasikan kan berarti harus buat PPT dan itu butuh waktu. Nah, nanti PPT-nya juga tidak perlu terlalu ramai, tidak perlu terlalu banyak. Kalau diestimasi waktu 10 menit,
dari salam sampai terima kasih. Kemudian satu kelompok itu berdua, anggaplah berbagi sama-sama 5 menit. Kalau 10 menit ya, tadi kalau kita ambil minimal 8 menit, berarti 4 menit. Ada 4 menit setiap orang. Dan kalau 4 menit setiap orang, kira-kira estimasi berapa slide yang diperlukan oleh orang tersebut, oleh siapa saja dari kita, yang akan selesai paparannya dalam 4 menit paling lama. Nah, itu nanti diestimasi, karena kita tidak beri batasan sekarang jumlah slide, kita beri batasan pada waktu. Jadi jangan karena waktunya terbatas, slide-nya banyak, nanti malah bicaranya cepat. Kita tidak ingin begitu. Jadi kita ingin agar ketika itu disampaikan, paparannya masih bisa diikuti, kalimat-kalimatnya masih jelas, mudah dipahami, tidak seperti kejar-kejar kereta ya. Jadi takut telat naik kereta, jadi cepat-cepat nanti bicaranya cepat, satset kita malah tidak dapat manfaat kalau seperti itu. Jadi kita ingin belajar komunikasi secara santai, tapi audiens kita mengerti apa yang kita sampaikan dari tema itu. Karena misinya dibuat itu kan ada kesempatan kita berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, hasil baca-bacaan kita pada tema tersebut, sehingga teman-teman kita yang lain memahami apa yang kita dapat, apa yang kita maksudkan tentang tema itu, dan akan jadi ilmu bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Nah, nanti kalau misalnya mereka tertarik, suruh baca tulisan kita. Jadi kalau misalkan mereka riset tema itu, maka tulisan itu akan berpeluang dirujuk oleh teman-teman kita yang lain yang risetnya tertarik dengan tema itu. Jadi minggu depan kita belum mengumpulkan apa-apa. Seminggu ke depan kumpulkan semua bahan yang mungkin. Gunakan sesi ketika kita jumpa offline nanti di kelas untuk berdiskusi, menanyakan sebanyak mungkin hal-hal yang mungkin jadi kendala ya. Jadi ketika nanti sudah mulai bekerja, mengumpulkan macam-macam bahan-bahan, pernak-pernik untuk keperluan menulis maupun membuat karya video presentasi itu, baru tergambar, oh ternyata ini saya perlu tanyakan, saya masih bingung aspek yang ini, saya perlu penjelasan lebih pada aspek yang ini, sehingga nanti situasi di kelas kita itu aktif, semuanya menyampaikan apa kendala-kendala yang diamati, bagaimana solusi, teman kita ketemu masalah yang sama, solusinya seperti apa, dan seterusnya. Dan diskusi seperti itu yang kita harap selalu ada di kelas-kelas kita di program studi Magister Pendidikan IPA khususnya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Biasanya Dewa nanya ini, kok tumben dia enggak nanya? Sejauh ini masih mengerti Bapak. Ya. Suaranya di kafe. Dewa sedang di kafe mana? Enggak Bapak, lagi di luar bentar. Oke, terima kasih. Salwa? Ya Pak, sudah jelas. Oke, cukup saya absenkan yang lain. Apa tahu tunggu disebut namanya baru komen. Paramita. Paramita ada enggak? Jangan-jangan enggak ada dia. Paramita masih bergabung? Tidak respon, kita hapus. Kita keluarkan. Cynthia? Nggih, hadir Pak. Ada pertanyaan Cynthia? Sudah cukup mengerti kok Pak. Oke, nanti kita lihat. Surah?
kepala sukunya ini. Kemana dia? Iya Pak. Surah, ada pertanyaan Surah? Untuk saat ini belum ada Pak. Nanti diskusi sama anggota kelompok. Jangan-jangan videonya udah selesai dia ini. Belum mulai Pak. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini memperjelas tadi beberapa bahan yang kita kirimkan hanya dari pesan di WA saja. Sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan jika ada pertanyaan, tapi sepertinya sudah cukup jelas berdasarkan hasil polling dari beberapa mahasiswa. Mudah-mudahan betul-betul jelas sehingga tugas-tugas kita nanti ke depan lebih bagus dan tulisan-tulisan kita bisa bagus juga nanti di akhir tahun kita lihat, oh ini tulisannya Surah dan Pak Gun udah terbit, keren itu kan. Jadi kita coba motivasi teman-teman menulis, tapi caranya dengan melibatkan langsung menulis, nanti bersama-sama kita tulis sama-sama, kita revisi sama-sama, tujuannya kemana saja, kita cari yang terjangkau saja, kalau bisa cari yang gratis-gratis saja. Jadi kita kan misinya nih belajar menulis ya, belajar menulis, jadi kami tidak ingin berikan variabel lain, tadi misalnya harus sintas sekian yang rata-rata berbayar lumayan, kami tidak ingin seperti itu, karena misinya adalah melatih teman-teman secara langsung punya pengalaman untuk publikasi ilmiah pada kegiatan pra-tesisnya. Jadi ada systematic review atau jenis review yang lain, sehingga nanti ketika tesis sudah ada pengalaman publikasi sebelumnya, tinggal mempublikasikan hasil penelitian tesis masing-masing. Terima kasih sudah bergabung, kita tutup sebelum jam 10. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih Bapak. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak.